Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat iman, Islam, kemudian nikmat sehat dan nikmat sempat, dan wabil khusus nikmat masih diberikan usia, kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan materi yang diamanahkan kepada saya, yaitu materi akidah. Maka minggu lalu saya sudah memulai menyampaikan materi akidah yang saya ambil dari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, dan ini merupakan rangkaian kitab akidah yang bisa kita temukan atau kita telusuri kesinambungannya. Yang pertama yaitu kitab akidah dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang kemudian dilanjutkan dengan kitab akidah Ushulus Sunnah dari Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah dari 4 imam madhab, beliau adalah imam yang terakhir. Dan yang menarik, pasca Imam Ahmad bin Hanbal maka tersusunlah atau disusunlah kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Nah, ini kitab akidah dari Imam Al-Muzani, yang mana beliau adalah murid kesayangan dari Imam Asy-Syafi'i. Sehingga kalau kita mengaku bermadhab Syafi'i, maka seyogianya, seharusnya kita mengambil intisari akidah Imam Syafi'i ya dari muridnya. Maka ketika mengaku bermadhab berfikih Syafi'iyah tapi berakidah yang lain, maka hakikatnya ini kurang konsisten. Kalau kita mau konsisten, maka kita kalau berfikih Syafi'iyah maka kita harus bermadhab akidah juga dari Syafi'iyah, yang mana murid kesayangan dari Imam Syafi'i adalah Imam Al-Muzani. Sampai Imam Syafi'i mengatakan Al-Muzani adalah pembela madhabku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minggu yang lalu kita sudah sampai ke poin yang keempat, dan kita sekarang masuk ke poin yang kelima dari 20 poin intisari akidah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Jadi sebenarnya kalau kitabnya sendiri tipis, Kutaib, kitab tipis, kitab kecil yang isinya intisari akidah 20 intisari akidah, yang insya Allah dari mulai Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal sampai Imam Al-Muzani itu bisa dipastikan gak ada pertentangan satu dengan yang lain. Yang ada adalah sebuah konsistensi bagaimana para ulama ahlu sunnah itu berakidah. Dan sebagaimana minggu lalu yang saya sampaikan, pentingnya kita belajar akidah ini agar kita enggak kemudian bingung ketika kemudian ada orang-orang yang menawarkan keyakinan tertentu, menawarkan thariqah tertentu, menawarkan firqah tertentu, menawarkan i'tiqad tertentu. Maka kita enggak bingung karena kita punya fondasi yang kuat. Sama halnya ketika kita bangun rumah, fondasinya udah kuat, maka insya Allah ya, terpaan angin, terpaan macam-macam itu nggak akan merobohkan rumah kita, insya Allah gitu. Maka ini adalah ikhtiar kita untuk menguatkan iman kita agar kemudian kita tidak mudah tergoda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pasal yang kelima Imam Al-Muzani memasukkan tentang i'tiqad terkait dengan surga dan neraka. Yang pertama, beliau mengatakan summa khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi. Jadi kalau panjenengan masih ingat,
Akidah yang keempat itu adalah mengimani manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Makanya minggu yang lalu saya sampaikan, ketika orang belajar akidah Al-Muzani, maka dia nggak akan bingung nenek moyang manusia itu siapa. Dia nggak akan terpengaruh dengan perkataan Darwin yang mengatakan bahwasanya asal mula manusia adalah monyet. Nggak ngaruh. Dia nggak akan galau kalau bahasa anak sekarang itu. Nah, maka pada akidah yang kelima ini tentang surga, beliau mengatakan summa khalaqal jannati min dzurriyyati. Kemudian Allah menciptakan surga untuk diisi oleh penghuninya dari kalangan anak turun Nabi Adam. Ya. Kemudian fahum bi amalihim bi masyiatih, dan mereka yang menghuni itu akan menghuni sesuai dengan amalnya. Jadi amal-amal yang dikerjakan menyebabkan masuk surga bi masyiatih, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk ke wilayah iman pada takdir. Artinya keberadaan kita pun di masjid ini, keberadaan kita bermajelis ilmu ini, itu pun juga tahta masyiatillah, di bawah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amiluna wa bi qudratihi, dan kita mengerjakan semua ini dengan kodrat takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi iradati yang fudun, dan semua kita melaksanakan ini semua sesuai dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intinya, apapun yang kita lakukan di dunia ini dalam konteks sebagai penghuni surga, apakah kita orang yang beribadah, apakah kita orang yang sholat, apakah kita orang yang berpuasa, apakah kita orang yang haji, umroh dan seterusnya, maka hakikatnya kita mampu melaksanakan itu semua tahta masyiatillah wa qudratillah wa iradatillah, yaitu karena Allah menghendaki, kemudian Allah juga kuasa untuk memutuskan kita melakukan itu, dan memang Allah menginginkan kita melakukan itu. Jadi ini akidah penting, karena nanti ada orang yang berpaham qadariyah, jabariyah gitu. Kalau manusia itu sudah punya kehendak, maka Allah nggak akan punya kuasa menghalangi. Sebaliknya, ada yang berpaham bahwasanya Allah kalau sudah menentukan, maka manusia nggak usah ikhtiar gitu kan. Nah, ini keliru semua. Yang benar adalah kita tetap diminta untuk ikhtiar, sebagaimana kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Imran, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fima ya'malul amilun, kenapa manusia harus beramal kalau memang ada takdir? Qala, kata Nabi SAW, kullun muyassarun lima khuliqalahu, kamu akan dimudahkan kepada jalan yang memang kamu sudah ditetapkan. Jadi ketika kita ditetapkan sebagai penghuni surga, maka kita akan dimudahkan untuk berjalan ke sana. Dan Allah Maha tahu kita akan berjalan kemana. Gampangnya gini, seorang arsitek dengan ilmu arsiteknya yang hanya kuliah 4 tahun gitu kan, dia bisa merancang, mendesain bangunan seperti apa dan biayanya berapa, dan kemungkinan jadinya juga seperti yang direncanakan. Itu manusia. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai segala sesuatu, menentukan segala sesuatu, qadirun ala kulli syai'in, maka tentu Allah lebih berkuasa untuk kemudian menetapkan segala sesuatu. Maka ketika Allah menciptakan makhluk manusia, Allah sudah menetapkan itu, amsaidun, amsakiyun, apakah dia nanti menjadi orang yang bahagia atau orang yang berduka gitu kan. Artinya surga dan nerakanya itu Allah sudah tahu. Orang model kayak gini itu nanti gimana Allah sudah tahu gitu kan. Nah, tapi karena kita nggak tahu, maka Nabi SAW mengatakan fakullun muyassarun lima khuliqalahu, beribadah aja, beramal aja, fokus aja, nggak usah mikirin takdir kita apa, maka kita akan dimudahkan menuju jalannya. Gampangnya adalah istiqomah aja. Ketika kita istiqomah di atas kebaikan, maka endingnya adalah kebaikan. Itu terkait surga. Kemudian terkait neraka, beliau rahimahullah mengatakan wa khalaqa min dzurriyyatihi linnar, dan Allah menciptakan dari keturunan anak Adam itu untuk neraka ahlan, sebagai penghuninya, wa khalaqa lahum a'yanan, tapi si penghuni ini diciptakan mata, la yubsiruna biha, enggak digunakan buat melihat. Oh, ada kajian, enggak digunakan buat melihat.
Oh, ada puting beliung yang manusia nggak bisa mencegah, dia nggak melihat kalau itu kuasa Allah. Oh, ada gerhana matahari gitu kan, maka dia nggak berpikir kalau itu Allah yang berkuasa. Makanya orang-orang yang mengingkari ketuhanan Allah gitu kan, itu orang-orang yang luar biasa merugi gitu. Karena ketika kita melihat apapun lah yang ada di depan kita, apakah meja, kursi, gelas, elektronik gitu kan, maka kita paham kalau semua itu ada penciptanya. Maka ketika kita melihat ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bintang-bintang, lautan yang sedemikian luas, pasti ada penciptanya. Maka beliau mengatakan, fa khalaqalahum a'yanan, para penghuni neraka itu diciptakan mata, la yubsiruna biha, dulu nggak dipakai buat melihat, wa adanan la yasma'una biha, dan diciptakan telinga, punya telinga tuh. Jadi ada dalam satu masjid itu pernah saya mengisi kajian gitu. Saya jelaskan bagaimana jeleknya orang kafir segala macam gitu kan. Nah, tetangga dekat masjidnya protes. Kenapa itu kajiannya kok kafir lah? Emang jelasin orang kafir. Makanya ya kita katakan ayat itu berbunyi kafir dan seterusnya gitu kan. Maka ya saya iseng aja gitu kan. Apakah yang protes ini orang non muslim gitu kan? Ternyata jawaban Pak Takmirnya bukan, justru orang Islam. Nah ini loh. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan wa adzana la yasma'una biha. Para penghuni neraka itu dulu di dunia ciptakan telinga tapi nggak digunakan buat dengar, nggak digunakan untuk mendengarkan. Kemudian wa quluban la yafqahuna biha. Diciptakan hati tapi nggak digunakan buat memahami gitu. Jadi hatinya itu nggak buat merenung. Kok ada toh agama banyak ini? Kira-kira ini Islam itu seperti apa gitu? Nah ini kan banyak orang-orang Islam yang lahir Islam tapi pas puasa nggak puasa, waktu sholat dia nggak sholat. Kenapa? Karena dia nggak menggunakan hatinya untuk mengenal Islam. Dia nggak mau belajar, nggak mau mengoptimalkan mata, telinga dan hatinya untuk lebih paham dengan Islam. Kemudian beliau mengatakan, yaitu apa? Wabidzalika anil huda. Mereka nggak gunakan semua organ itu untuk mengejar hidayah. Wabil anil huda mahjubun, sehingga hidayahnya pun terhijab, terhalang. Ketika punya mata ada kajian tapi nggak datang. Ketika pun nggak bisa dikasih mata karena mungkin buta tapi punya telinga nggak mendengar, ada adzan nggak mau sholat gitu kan. Punya mata, punya telinga tapi kemudian dikasih cacat, masih punya hati, itu juga nggak digunakan untuk mikir ya. Maka mahjubun anil huda, terhalang dari hidayah. Wa bi a'mali ahlin nar, bisa bikin qadarihi ya'malun, dan mereka nanti pun karena terhalang tidak memanfaatkan anggota tubuhnya, anggota badannya dengan baik untuk mengejar hidayah, maka yang terjadi adalah mereka pelan tapi pasti akan mengikuti takdir yang sudah ditetapkan, yaitu menjadi penghuni neraka. Alhamdulillah. Makanya kita setiap hari 17 kali itu meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, itu agar hidayah itu terus bertahan bersama kita. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk meyakini surga dan neraka itu ada, bahkan penghuninya juga sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan. Ketika pena itu diciptakan sudah nulis siapa yang akan di situ, siapa yang akan di sana gitu kan. Maka yang pertama, kita harus mengimani surga dan neraka, karena surga dan neraka itu benar adanya. Jadi saya kemarin lihat di Instagram itu ada sebuah akun itu khusus membahas tentang Jawa dan pernak-pernik Jawa. Terus di situ dia memotret sebuah nuansa pedesaan dengan background musik Jawa, kemudian ditulis surga dan neraka gak ada. Luar biasa itu. Karena dia mendefinisikan bahwasanya hidup itu ya sekarang, menikmati keindahan dunia sekarang ini, dihabiskan semua sekarang ini. Jadi ngapain mikir surga neraka kalau kemudian sekarang sedih, duka, lara, sengsara, kira-kira begitu maksud dia itu. Naudzubillah. Maka kenapa kita diperintahkan untuk mengimani adanya surga dan neraka? Karena surga dan neraka itu memang benar ada dan tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, taunya dari mana ya? Dari Quran. Namanya Quran itu kitab petunjuk gitu kan. Bahkan juga disebut Al-Furqan gitu. Maka
Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al Imran ayat 131 sampai 133, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah pada neraka yang memang diciptakan buat orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah pada Allah dan Rasulnya, ikutilah Quran dan Sunnah, banyak-banyaklah ke majelis ilmu, banyak-banyaklah mengkaji, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Dan rahmat itu adalah hidayah, nanti di akhirat rahmat itu adalah surga. Kemudian wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Dan buru-burulah mengejar ampunan Allah, buru-burulah beramal, buru-burulah mengejar semua hal-hal yang baik dinggo sangu, gitu kan. Kenapa? Bahwasannya wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, bahwasannya yang namanya surga itu luasnya itu seluas langit dan bumi. Ombok banget. Nek nanti kamu nggak masuk situ, nek nanti kita nggak masuk situ, rugi banget. Kenapa? Karena uiddat lil muttaqin. Yang luas itu, yang ombok itu diciptakan, disediakan buat orang yang bertakwa. Makanya salah satu bentuk usaha untuk mencapai takwa adalah berpuasa. Ini adalah latihan kita dalam waktu 1 bulan menghasilkan pribadi-pribadi yang bertakwa, yang harapannya 11 bulan kemudian kita istiqomah di jalan takwa. Kok nanti nggak nyampe 11 bulan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah menjadi hamba yang bertakwa yang sudah dicepake surga. Jadi kenapa kita harus mengimani adanya surga dan neraka? Karena sudah cemepak. Jadi berarti kita ditelepon sama keluarga kita atau orang tua kita, ayo pulang, udah cemepak ning omah, panganan kesenanganmu, berarti kan udah ada, gitu kan. Maka surga dan neraka pun juga sudah ada. Kalau kemudian kita tidak berusaha menggapainya, tidak bersusah payah menggapainya, maka tentu kita akan ketinggalan. Padahal luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian yang kedua, surga dan neraka sudah ada. Jadi kalau tadi ayat yang pertama itu menegaskan surga dan neraka itu benar adanya. Yang kedua, surga itu jelas ada. Tadi dengan kata-kata uiddat lil muttaqin, neraka juga sama jelas ada, uiddat lil kafirin. Yang ketiga, surga dan neraka itu kekal. Jadi saya pernah melihat sebuah tayangan singkat gitu, bahwasanya kita diminta untuk bersusah payah sebatas umur kita 60 sampai 70. Untuk apa? Untuk menghadapi masa yang gak ada ujung. Jadi kalau misal saya masih ingat ketika saya disuruh pimpinan saya ke Jepang 20 hari gitu kan. Itu saya menyiapkan barang itu siap-siapnya itu sekitar 1 bulan sebelum keberangkatan. Padahal cuma berangkat 20 hari. Siap-siapnya 2 bulan biar nggak ada yang ketinggalan. Celana, baju apa gitu masukin dikit sampai kemudian hari H berangkat, alhamdulillah nggak ada yang ketinggalan gitu. Nah, maka ketika kita di dunia ini hidup dikasih waktu, kata Nabi SAW, antara 60 sampai 70 umur umatku, maka kita akan menghadapi masa nanti di sana yang nggak ada akhirnya. Gak cuma di surga dan atau neraka itu di akhirat itu gak cuma sehari 2 hari, setahun 2 tahun, gak cuma 1000 2000 tahun, gak cuma 1 triliun 2 triliun tahun, bahkan selamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Itu untuk orang-orang yang beriman bertakwa. Mereka akan kekal di dalamnya dan itu adalah sebuah kemenangan yang besar ketika kita sudah bisa masuk sana. Sebaliknya neraka juga sama, dikatakan innalladzina kafaru wa dzalamu, untuk orang-orang yang kafir dan zalim, lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah enggak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum thariqan illa thariqa jahannam, enggak akan dikasih tunjuk jalan kecuali jalan menuju neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Jadi kalau sampai kita luput di dunia ini memanfaatkan waktu yang singkat, wabil khusus Ramadan yang singkat kita luput, kemudian kita bablas, naudzubillah kita masuk neraka, maka sungguh merugi. Makanya saya kalau lihat medsos anak-anak muda
do tawuran pas Ramadan sampai ada yang trek-trekan jatuh kepalanya kebentur aspal, kemudian kejang-kejang di jalan, itu kan luar biasa ruginya dia, bahkan orang tuanya, karena sudah menyia-nyiakan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita kemudian memahami surga dan neraka, maka harusnya kita menjadi orang-orang yang mengejar surga dan neraka, mengejar surga dan menjauhi neraka. Kita masuk ke pasal yang ke-6 tentang iman. Iman itu perkataan dan perbuatan. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, wal imanu qaulun wa amalun ma'a i'tiqadihi bil jannah. Bahwasanya iman itu adalah perkataan dan perbuatan bersama dengan keyakinan. Qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan, wal arkan, dan juga dengan anggota tubuh yang lain. Oleh karena itu maka iman secara bahasa itu bermakna kata aman, tenang, dan membenarkan. Nabi Yusuf pernah berkata dalam Quran surat Yusuf ayat 17, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, dan kamu sekali-kali gak akan percaya. Jadi iman itu secara makna itu percaya gitu kan, kepada kami sekalipun kami adalah orang yang shadiq, orang yang benar. Nah, secara istilah iman itu terangkum, yaitu keyakinan dengan hati, kemudian dibuktikan dengan diucapkan, kemudian dilakukan dengan amalan, sehingga tidak disebut beriman ketika enggak diucapkan. Ini yang terjadi pada Abu Thalib. Abu Thalib ketika ditanya ponakanmu gimana, dia pun akan mengatakan Muhammad ini orang yang pernah bohong, Muhammad ini orang yang selalu jujur gitu kan. Tapi ketika suruh bersyahadat enggak mau. Makanya beliau tidak dimasukkan dalam kategori orang yang beriman. Bahkan Nabi SAW berusaha minta ampun, tapi kemudian Allah melarang. Tapi Allah kemudian memberikan keringanan adab, tapi ya tetap namanya di neraka, suruh pakai sendal dari api neraka, otaknya melepuh. Nah, itu juga bagian dari permasalahan yang harus kita pahami. Kalau memang kita meyakini, ya harus kita sampaikan keyakinan gitu, jangan disimpan gitu. Kita harus syahadatkan. Kalau memang kita mau beriman kepada Allah, ya kita harus syahadatkan. Maka tidak manfaat pula ucapan kalau nggak beramal. Katanya Islam, katanya udah bersyahadat, katanya udah masuk Islam, dari Kristen pindah Islam, udah jadi mu'alaf, kok nggak sholat, kok nggak puasa, katanya dari lahir Islam, tapi kok nggak puasa, nggak manfaat gitu kan. Maka tidak ada amalan kecuali dengan menjalankan agama, dan ketiga itu saling terkait antara hati, lisan, dan juga perbuatan. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan gitu. Maka kalau ada orang yang kemudian mengatakan kami sholat di gereja nggak berpengaruh sama iman kami, ya ngawur, nggak bisa. Kami mengucapkan Natal juga nggak akan berpengaruh sama iman kami, ya nggak bisa. Makanya ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah poin ini. Artinya kalau kita paham benar apa yang dituliskan, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani, kita pegang dengan benar, insya Allah kita selamat. Maka yang pertama adalah ada kelompok namanya Murji'ah, yang dia mengatakan iman itu ya cuma di hati sama di perbuatan, apa namanya, di lisan. Wes kemucap aku orang Islam, mbok kita ngapain aja, kata mereka, enggak apa-apa, kita tetap imannya sama. Antara kiai, ustadz, guru dengan pemabuk, orang rasolat sama aja. Yang penting Islam, ngomong syahadat, KTP Islam. Itu orang Murji'ah. Maka kemudian ada yang kedua, yaitu orang karomiyah. Iman itu hanya diucapkan aja, soal hatinya dia nggak cocok, nggak seneng, nggak mau gitu kan, maka nggak masalah, yang penting dia bersyahadat. Makanya orang-orang munafik dimasukkan dalam kategori orang beriman menurut orang karomiyah. Kemudian ada orang Jabariyah, yaitu orang yang mengatakan iman itu dalam hati tok gitu, walaupun nggak diucapkan. Makanya saya pernah punya dosen gitu. Jadi saya pernah presentasi suatu makalah gitu kan di salah satu perguruan tinggi. Saya ngambil tafsir S2 gitu. Saya presentasi, saya sampaikan gitu kan, bahwasanya termasuk poin yang saya sampaikan, Abu Thalib itu orang yang kemudian tidak beriman. Wah, saya dimarahin. Kata dia, mana tahu kalau jenengan dia nggak beriman. Duh, kan dia mah nggak sadar, Pak Doktor, saya bilang gitu, karena kan rata-rata dosen S2 itu kan doktor ya. Pak Doktor kalau kayak sosok Pak Ustadz gitu kan. Terus ya itu kan menurut antum kan, hati dia kan siapa yang tahu gitu kan. Nah,
Bahkan ada sebuah seminar beberapa tahun yang silam di salah satu kampus Islam di Makassar sana, judul seminarnya mengerikan. Bahkan Fir'aun pun orang yang beriman. Wah, luar biasa. Maka ya itulah orang-orang Jabariyah. Jadi menganggap bahwasanya iman itu keyakinan tok dalam hati. Nah, dalam konteks Fir'aun pun sudah mengatakan aman tuh birobi Musa, tapi itu sudah terlambat, sudah posisi napasnya sudah di tenggorokan. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah akan senantiasa terima tobat seorang hamba malam yugorgil, sebelum nyawanya di tenggorokan. Nah, Fir'aun sudah telat gitu. Maka ya seperti itu. Memang ada orang-orang kayak gitu. Makanya ketika kita pelajari betul poin demi poin tentang keimanan, wabil khusus dalam kasus malam hari ini yaitu yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, maka kita bisa hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait iman, beliau kemudian menambahkan perkataan wahuma sitani wanitomani wa qoribani. Perkataan dan perbuatan itu sama, di mana satu sama lain saling mendukung. Jadi kalau memang benar-benar beriman ya sholat, benar-benar beriman ya puasa, benar-benar beriman punya kemampuan ya haji gitu. Itu tanda kalau orang itu beriman. Dan mereka saling mendukung satu sama lain, wa qoribani, dan saling terkait satu sama lain, la nufarriqu bainahuma, kemudian tidak dibeda-bedakan antara hati, lisan dan perbuatan. Jadi kalau orang yang beriman dengan benar ya hatinya membenarkan, kemudian mengucapkan, kemudian melakukan. Ada orang yang mengucapkan kata-kata keimanan, melakukan amal orang beriman, tapi hatinya benci. Ya, ini namanya orang munafik. Orang munafik lebih parah daripada orang kafir. Ketika orang kafir dimasukkan di neraka, maka orang munafik fidarkil asfali minan nar, bahkan di nerakanya itu paling bawah, intipnya, keraknya. Nah, zaman dulu orang munafik itu beraninya cuma dalam hati. Nah, hari ini bahkan sejak zaman para imam 4 itu sudah mulai muncul orang-orang munafik yang berani mengucap gitu, berani mencela, berani menghina kaum muslimin, berani meledek, berani merendahkan kaum muslimin gitu kan. Jadi kebenciannya dinaikkan, sudah dikeluarkan dari hati, dikeluarkan dengan lisannya. Jadi dia mendefinisikan wong iman ya sing salat, wong iman ya cuma beribadah itu sama kaum muslimin yang lain, walaupun mulutnya jahat sama kaum muslimin gitu kan. Nah, maka kemudian muncul istilah baru yaitu zindik ya. Zindik ya, jamaknya zanadik. Nah, zindik ini adalah orang yang kemudian menunjukkan kata-kata benci, sebel sama orang Islam. Ada toh wong jenggoten tambah dawa tambah pokok, ada toh kayak gitu-gitu toh. Atau mungkin orang yang bercadar dikatakan ninja, orang yang celananya isbal dikatakan kebanjiran. Hal-hal seperti ini kalau kita nggak melakukan itu, artinya sunnah-sunnah itu, ya nggak usah mencela, karena itu bagian dari agama juga. Artinya kalau misal kita yang sewu, kita nggak berjenggot, ya udah nggak usah mencela orang berjenggot. Artinya kalau kemudian kita nggak bercadar, ya udah nggak usah mencela orang bercadar. Karena itu ada dalam fikih-fikih kaum muslim, itu ada, fikih-fikih madhab itu ada. Gitu. Loh, tapi memang orang-orang ini nih bermasalah, jenggotnya ini ngono gitu. Ya itu jangan disalahkan jenggotnya, orangnya, oknumnya gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin. Orang sholat aja ada yang celaka gitu loh. Tapi apakah sholatnya yang salah? Boten, orangnya. Makanya dibahasakan fawailul lil musallin, yang celaka tuh orangnya, bukan sholatnya. Bukan wailu as-sholah gitu kan. Bukan sholatnya yang celaka, tapi musallin gitu. Orang yang sholat, orangnya. Kapan? Ya, ketika dia yuraunan nas, dia kemudian meriakkan sholatnya, kemudian sahun, lalai dalam sholat. Jadi sholat subuh yo telat-telat, sholat maghrib ya mancing isya, sholat isya mancing subuh gitu-gitu. Nah, inilah orang-orang yang celaka. Maka kemudian beliau rahimahullah mengatakan lagi, la imana illa bi amalin wa la amala illa bi imanin. Gak ada iman kecuali diamalkan, dan gak ada amal kecuali diyakini. Artinya ketika kita kembali ke nuansa kita Ramadan, kita benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan buat kamu untuk puasa. Berarti kita dipanggil karena iman. Makanya Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi ada kata imannya. Orang yang beriman dan orang yang munafik itu dibuktikan ketika Ramadan.
orang beriman itu ketika Ramadan mau datang dia senang, dia gembira, dia bahagia. Bahkan ketika di Ramadan dia haus di tengah siang pun dia pun masih bisa mesem. Tapi orang munafik beda. Orang-orang yang imannya masalah itu siang bolong Ramadan itu sudah gelisah. Pas ditanya kenapa kok kamu gelisah, jawabannya nggak bisa ngerokok, nggak bisa mancing, nggak bisa main gaple sama temennya, gitu kan. Akhirnya apa? Begitu berbuka beneran dia kemudian mancing, kemudian dia ngerokok, kemudian dia main gaple sama temennya. Bener-bener ada. Jadi saya pernah isi kajian ke arah Mojolaban sana itu, melewati Kertek Wojo itu, malam-malam ada orang tarawih malah di pinggir kertak itu mancing doang. Melampiaskan gitu loh. Padahal itu jam-jam tarawih gitu. Makanya orang-orang yang beriman itu ya senang untuk beribadah daripada mancing. Bahkan ketika saya lewat yang pinggir Sungai Bengawan itu kan ada tanggulnya, saya lewat tanggul itu kan, itu ada pemancingan tuh. Wah, kebak itu motor-motor. Lebih kebak di sana daripada di depan situ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu loh. Makanya iman itu selain diyakini, enjoy juga diamalkan. Maka orang-orang yang beriman dengan benar-benar, maka dia akan enjoy dengan keimanannya. Kemudian termasuk masih dalam matan atau bunyi akidah tentang iman, beliau rahimahullah mengatakan wal mu'minuna fil iman yatafadhalun, dan kaum mukminin dalam iman itu bertingkat-tingkat. Beda kayak keyakinan orang-orang Murji'ah, orang-orang Mu'tazilah, imannya sama semua. Antara penjahat dan orang baik sama, antara kiai dan gali sama gitu kan. Tapi kaum muslimin ahlu sunnah, wabil khusus malam hari ini kita bahas kitab Imam Al-Muzani, beliau mengatakan wal mu'minuna fil imani yatafadhalun. Iman kita beda-beda. Walaupun memang enggak kerasa dalam artian enggak ketok gitu, enggak kelihatan gitu. Makanya saya kemarin sempat ditanya, dan ibu-ibu di kajian ibu-ibu ditanya, Pak Ustadz, apakah ada pakaian tertentu yang menunjukkan keimanan? Gak ada, Bu, saya bilang gitu. Kalau ada orang yang kemudian beli songkok panjang menunjukkan dia soleh, ya itu saya gak cocok dengan keyakinan seperti itu. Karena yang namanya iman itu dalam hati, bukan ditunjukkan dengan songkok yang tinggi gitu. Bahkan mungkin jenengan tanya ke saya kenapa tiap kajian saya pakai gamis, ya saya bilang bukan karena saya benci sarung, bukan, karena saya nggak bisa sarungan, saya bilang. Saya naik sarungan medel-medel kalau kata bapak saya, gampang melorot gitu. Paling gampang ya gamisan gitu. Nah maka hakikatnya ya saya gamisan bukan karena saya merasa gimana-gimana, tidak ada, karena emang ya paling gampang ya ini, saya bilang gitu. Nah kemudian bisolihil amal hum mutazayyidun, dan kemudian karena amal soleh mereka, iman mereka pun bertambah. Jadi kalau kita pengen iman kita kepada Allah makin bertambah, ya kita harus beramal soleh gitu kan. Makanya suatu ketika Nabi SAW pernah bertanya, siapa yang hari ini sudah sedekah? Umar mengatakan saya. Abu Bakar, maaf, saya. Siapa yang hari ini sudah nengokin orang sakit? Saya. Siapa yang hari ini sudah mengikuti jenazah, artinya ikut dalam makam jenazah? Saya. Siapa yang hari ini puasa? Saya, gitu kan. Maka Nabi mengatakan tidaklah terkumpul 4 amal ini kecuali orangnya pasti masuk surga. Nah ketika Abu Bakar As-Siddiq itu menjawab saya, sahabat yang lain tuh enggak saya gitu. Ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling giat dalam beramal. Makanya ketika ada kasus Isra Mi'raj, ketika akal nalar belum nyampe, kemudian sebagian kaum muslimin diprovokasi oleh orang-orang kafir, nabimu ngomong nek sudah naik ke langit ke-7 begini dan begitu, mosok kamu masih beriman sama orang gila kayak gitu. Maka sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam pun murtad lagi. Nah ada pun Abu Bakar As-Siddiq, karena tadi itu rajin beramal, senang beramal, akhirnya menghasilkan iman yang kuat. Maka beliau kemudian ditanya sama orang-orang kafir Quraisy, "Hei, temanmu Muhammad dulu ngomong gini, itu gimana?" Maka beliau radhiyallahu anhu pun mengatakan, sekiranya dia ngomong lebih dari itu, aku tetap percaya. Makanya putrinya Aisyah radhiyallahu anha pun, yang merupakan istri Nabi SAW, yang merupakan ibunda kaum muslimin, pun mengatakan atas dasar itulah beliau radhiyallahu anhu
disebut sebagai as-siddiqul akbar, yaitu orang yang membenarkan semua yang dikatakan Nabi SAW walaupun nalar itu nggak nyampe gitu. Makanya ketika kita pengen mempertebal Imam Al-Muzani pun mengatakan, yuk ditambahi amalnya, amal soleh. Kemudian wala yahrujuna bidzunubi minal iman, dan orang yang sudah beriman kayak kita itu tidak akan keluar dari keimanan, artinya nggak akan dikatakan murtad karena berbuat dosa. Nanti ada sebagian kaum muslimin yang melihat orang lain, oh kamu udah berzina, murtad. Nah, kayak gitu tuh, gampang mengkafirkan orang. Bahkan ya, sebagian kaum muslimin mengatakan, oh kamu nggak berbaiat sama imamku. Islam murah kanggo, ada itu. Nah, maka ketika kita memahami ini, beliau pun mengatakan jangankan cuman beda ormas, bahkan ketika seseorang itu pun berbuat dosa. Misal kita punya teman, dulu teman ngaji, saya kok terpisah jalan, misal alhamdulillah dia mabuk, dia berbuat dosa, judi dan seterusnya, bahkan mungkin berzina dan seterusnya, maka itu tidak menyebabkan dia murtad. Itu berbuat dosa yang harus bertanggung jawab, tapi tidak menyebabkan murtad. Wala yukafiruna birukuni maksiatin wala isyan, dan kita nggak boleh mengkafirkan kaum muslimin, nggak boleh. Makanya kalau ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan kamu nggak berbaiat sama imamku, kamu kafir, ya, itu nggak benar. Itu nggak benar. Dulu ada seorang ustadz itu sampai ditanya sama muridnya, itu muridnya banyak ditanya, bagaimana Ustadz, ini kurban, ini harus dibeleh di pusat apa bisa saya beleh di daerah saya, karena daerah saya daerah minus gitu kan. Ustadz itu mengatakan dibeleh di pusat gitu. Karena di pusat sudah ada datanya orang rantui. Loh, padahal di tempatnya banyak orang nggak punya, dan di tempatnya ya kaum muslimin juga mau beda ormas gitu loh. Maka harusnya seorang ustadz nggak boleh berfatwa seperti itu. Walaupun ormasnya ngikut beliau silakan, tapi ta'awun kepada kaum muslimin harus tetap merata, gak usah melihat ormas gitu. Nah, maka ini yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani, wala yukafiruna birukuni maksiat. Jadi bukan karena maksiat aja kita nggak boleh mengkafirkan, apalagi orangnya sama-sama sholat gitu kan. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu tidak berpendapat bolehnya kunut ketika subuh, tapi beliau mengatakan ketika kamu ada bermakmum bersama imam yang kunut subuh, maka aminkan. Oh, coba Imam Ahmad bin Hambal itu sebuah madhab yang keempat gitu kan. Ya, artinya kalau kita merunut hadis-hadis tentang kunut subuh itu hadisnya dhaif sebenarnya. Nah, tapi beliau pun berpendapat kalaupun kamu ada di satu masjid yang diimami oleh yang kunut subuh, maka aminkan. Makanya Syekh Sudes itu kan termasuk imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga, yang kemudian pernah datang ke Indonesia. Nah, beliau itu bermadhab Hambali. Kalau imamin, mudah-mudahan saya nggak salah, kalau panjenengan lihat di YouTube itu jarang beliau mengeraskan bacaan basmalah, karena termasuk pemahaman dalam madhab itu ya basmalahnya nggak kencang gitu. Tapi begitu sampai Indonesia dikencengkan gitu. Karena meyakini orang Indonesia kalau basmalah kencang, ya, seperti itu agar nggak timbul fitnah gitu. Maka urusan dosa aja kita nggak boleh mengkafirkan kaum muslimin, apalagi kaum musliminnya sama-sama sholat ahlu kiblat, maka nggak boleh dikafirkan. Kemudian walanu jibu limuhsinihim aljinan ba'daman aujabalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mewajibkan atau tidak memastikan seseorang itu pasti masuk surga kecuali yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentu menggunakan dalil. Nanti dalilnya kita sebutkan. Artinya kalau nggak ada dalilnya nggak boleh kita pastikan Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan pasti masuk surga, nggak boleh, kecuali ada dalilnya. Kemudian wala tasdadu ala musiihim binar, dan kita juga nggak boleh ketika mendapatkan orang yang misal mati dalam kondisi bermaksiat, misal ada orang yang mati mabuk misal gitu, atau mati nyuri digebukin orang misal gitu kan, kemudian kita mengatakan dia ahli nar, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti ada sebuah hadis yang kemudian hadis itu bercerita tentang seseorang yang harusnya dia masuk neraka, tapi kemudian Allah keluarkan dari neraka masuk ke surga, dan dia pun kaget.
Kenapa? Karena amalnya hari-hari itu dia berbuat dosa. Kok bisa saya masuk sini? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, li istighfari waladaka. Karena kamu punya anak yang beristighfar buatmu. Nah, jadi istighfarnya anak untuk orang tuanya yang ahli maksiat bisa mengeluarkan orang tuanya dari neraka. Kemudian nanti di hadis bitokoh juga sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dari sekian orang yang berkumpul, banyak orang berkumpul di padang mahsyar, diambil satu orang. Kemudian ditunjukkan 99 gulungan tulisan catatan amal, yang mana itu gulungan kalau dihamparkan sejauh mata memandang dan berisi dosa-dosa. Orang itu pun ditanya, ada enggak dosa yang tidak kau lakukan tapi tertulis di sini? Enggak ada. Ada enggak dosa yang kamu lakukan tapi enggak ditulis di sini? Enggak ada. Jadi kabeh sudah komplit di situ, 99 tulisan sepanjang mata memandang. Nah, yang menarik, kemudian dia sudah ketakutan, tapi Allah kemudian mengatakan kepada orang itu, tenang, kamu nggak akan didolimi. Maka dikeluarkanlah satu kartu, tertulis di situ, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang 99 gulungan tadi ditimbang di daun timbangan yang satu, yang kemudian bitokoh kartu yang tertulis syahadat tadi ditimbang di daun timbangan yang satu, kemudian jomplang ke arah syahadat. Maka Allah kemudian mengampuni dosa-dosanya yang banyak. Oleh karena itu maka a'immah kaum muslimin, a'immah Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus dalam hal ini Imam Al-Ghazali mengatakan wala nasadu ala musiihim binnar. Dan kita enggak boleh mengatakan orang-orang yang ahli maksiat itu sebagai ahli neraka. Kalau kita mengatakan kemaksiatannya membawa ke neraka, iya. Tapi kalau memvonis orangnya ahli neraka, ini enggak boleh. Termasuk sebaliknya, kita katakan orang sholat membawa ke surga, iya. Tapi kalau kemudian kita mengatakan orangnya, si fulan ini ahli surga, nah ini butuh dalil. Makanya termasuk dalilnya adalah Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis dari Abdurrahman ibn Auf, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah. Oh, ini dalil. Kalau ada dalil gini ya kita imani bahwasanya Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, dan Umar di surga. Wa Utsman fil jannah, dan Utsman juga di surga. Wa Ali fil jannah, dan Ali juga di surga. Wa Tolhah fil jannah, Tolhah bin Ubaidillah di jannah. Kemudian wa Zubair ibn Awam fil jannah. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Wa Sa'ad fil jannah. Wa Sa'id fil jannah. Wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Ini dalil. Kalau ada dalil ini kita imani. Makanya nanti kalau panjenengan ikut kajian ya muhibbin misalnya itu mengatakan Nabi Fulan ini menjadi penghuni neraka, penghuni surga gitu kan, maka butuh dalil. Mengacu pada akidah Imam Al-Ghazali, tidak boleh seseorang memastikan posisinya di surga kalau nggak ada dalil. Sebaliknya, ketika kita lihat orang-orang yang berbuat kemaksiatan, ahli maksiat, nggak boleh kita pastikan dia penghuni neraka. Perbuatannya mengantar ke sana, iya. Perbuatannya bisa membawa ke sana, iya. Tapi memvonis orangnya tidak diperbolehkan. Nah, tapi gimana dengan orang-orang kafir, non-muslim, Nasrani, Yahudi dan seterusnya? Maka itu menarik. Kalau memang fik dia dari mulai kita kenal sampai dia wafat beragama bukan Islam, maka itu ahli neraka. Nabi SAW mengatakan Ja'a Arabiyun ila Nabi SAW, dalam sebuah hadis dikatakan telah datang seorang Arab desa, Arab Badui kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian bertanya, ya Rasulullah, inna abi kana yasilur rahim wa kana fa aina huwa. Ya Rasul, bapak saya ini belum masuk Islam, tapi dia rajin loh mengunjungi saudara-saudaranya, menyambung silaturahim. Artinya ini bapaknya orang baik sebenarnya, tapi belum masuk Islam. Bapakku fa'aina huwa, di mana bapakku ya Rasul sekarang? Artinya bapaknya sudah meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan faqala finnar. Nabi SAW mengatakan beliau di neraka. Dipastikan karena Pak memang kafir gitu loh. Tapi kalau tadi orang Islam yang ahli ibadah, jangan dipastikan orangnya masuk surga. Begitu pula sebaliknya, orang Islam yang berbuat maksiat jangan dipastikan orangnya pasti masuk neraka. Karena masih ada rahmat Allah yang mungkin didapatkannya gitu. Maka kembali ke sini. Ini kalau orangnya udah pasti bukan Islam, maka Nabi mengatakan finnar. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW pun kemudian berkata kepada orang itu, haitsuma marorta
dimanapun kamu melaku berjalan bikobrin musyrikin, kemudian kamu dapati makam orang-orang musyrik, orang-orang non muslim, fabasirhu binnar. Jadi kalau nemoni kuburan wong bukan Islam, ini orang ini dikasih amanah oleh Nabi SAW ngomong ning kuburan kuwi kowe nyemplung neraka. Maka kemudian maka orang itu pun kemudian aslama, dia pun masuk Islam karena takut masuk neraka. Ba'du, setelah itu dia masuk Islam. Waqala, dan dia pun berkata, laqad kallafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ban. Rasul sudah ngasih tugas aku yang berat, yang capek, sampai-sampai apa? Mamarortu biqabri kafirin illa basyartuhu binnar. Angger nglewati kuburan wong kafir aku terus ngomong kowe nyemplung neraka, gitu. Lah apakah orang mati mendengar? Nah ini menarik. Nabi SAW pernah perang Badar 3 hari kemudian beliau SAW mendatangi sumur Badar yang dimasukkan di situ jenazah orang-orang musyrik. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abu Lahab, di situ ada Umayyah bin Khalaf, mantan juragannya Bilal bin Rabah, gitu kan. Nah maka beliau SAW bertanya sama orang yang di kuburan di sumur itu yang sudah meninggal. Beliau mengatakan, apakah kamu sudah mendapatkan janji Tuhanmu? Dan aku sudah menemukan janji Tuhanku kalau janjinya benar. Nah kemudian Umar bin Khattab yang nemeni bertanya, ya Rasulullah, apakah orang-orang ini mendengar? Maka Nabi pun mengatakan mereka mendengar tapi nggak bisa jawab. Nah sehingga ini bisa diambil kaidah bahwasanya ketika kita mendapatkan kuburan siapapun, apakah itu ustadz kita, guru kita, syekh kita, mungkin orang-orang yang kita hormati dari sisi agama, maka didoakan itu yang benar, jangan minta doa dari kuburan. Jadi didoakan itu lebih benar, yang minta doa di situ, minta restu di situ, yang bertawasulan di situ itu kurang tepat. Wallahu taala alam. Kita masuk di akidah yang ke-7. Belum ya? Nah, kita masuk di akidah yang ke-7. Imam Al-Muzani pada poin yang ke-7 beliau mengatakan tentang Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Beliau berkata wal Qur'anu kalamullah azza wa jalla wa min ladunhu wa laisa bimakhluqin fayabidu. Al-Quran itu firman Allah kalamullah, berasal dari Allah, dan Al-Quran itu bukan makhluk yang akan yabidu, yang akan binasa. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Hud, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Bahwasanya kitab ini itu adalah dari hakimin khabir, yaitu Rabb yang maha bijaksana lagi maha tahu. Jadi Al-Quran memang tercetak di dunia, tapi isinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada Quran surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Quran itu dengan perintah kami. Artinya diwahyukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ditulis oleh orang, bukan dikarang oleh orang, tapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika yang menerima adalah seorang Nabiullah Agung Muhammad SAW yang ummi, yang buta huruf, gak bisa nulis, maka beliau pun menghafalnya. Jadi gak ditulis, gak dikarang gitu. Dan yang menarik kalau kita belajar perbandingan agama sedikit, di dalam Bible itu dijelaskan bahwasannya Nabi terakhir nanti itu adalah orang yang ketika wahyu itu turun, dia mengatakan aku nggak bisa baca, aku nggak bisa baca. Ma'ana bikori, itu terjadi sama Nabi Muhammad. Nah, cuman sama orang-orang ahli kitab itu disembunyikan ayat itu, ditutup-tutupi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi ketika kemudian diyakini Al-Qur'an itu makhluk? Maka orang akan berpikir kalau makhluk itu ya ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kekhilafan. Maka sebagian orang yang terdidik secara pendidikan, tapi kemudian secara keimanan gak mengimani Al-Quran itu makhluk, akhirnya mengatakan berarti Quran itu perlu dikoreksi, perlu direvisi, perlu didandani dengan kata-kata seperti itu. Quran itu gak peka zaman, Quran itu sudah tidak relevan, nah, kata-kata seperti itu. Nah inilah konsekuensi dari orang-orang yang tidak meyakini Al-Quran itu kalamullah. Tapi kalau kita meyakini Al-Quran itu kalamullah, maka Quran itu selamat dari semua kesalahan. Al-Quran itu selamat dari semua kekeliruan. Dan Al-Quran itu gak perlu ada revisian. Makanya gak akan dengan temukan perbedaan Quran dari ujung benua utara sampai ujung benua selatan.
bahasa Arabnya. Kalau terjemahannya jelas beda negara beda gitu kan. Tapi bahasa Arabnya nggak akan jenengan temukan gitu kan. Makanya imam kita pun kalau kemudian imami di sini gitu kan, itu pun ada yang ngecek di belakang. Dan ketika imamnya salah dicek yang di belakang, ya dia mesti nggak akan ngegas, mesti ya tetap akan ngikuti yang ngecek gitu loh. Nah ini menunjukkan bahwasanya kita sama gitu. Tapi kalau jenengan pernah lihat ada di suatu media sosial tuh, ada seorang yang mengumpulkan Quran kuno sama Bible kuno. Bible itu dari tahun ke tahun itu tambah tebel gitu, tambah kompleks isinya. Jadi sudah banyak susupan, banyak masukan. Tapi Quran tidak, konsisten aja halamannya segitu, gak akan berubah isinya dari zaman ke zaman, dari sejak Nabi SAW mendapatkannya sampai hari kiamat insya Allah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau meyakini bahasanya Al-Quran itu kalamullah, dan jangan sampai kita kemudian mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena kalau sampai kita katakan Quran itu makhluk, berarti Quran itu ada yang kurang, ada yang salah, ada yang keliru, ada yang perlu didandani gitu kan. Kemudian kita masuk ke pasal yang ke-8, yaitu tentang sifat Allah yang maha sempurna. Beliau rahimahullah mengatakan wa kalimatullah wa qudratuhu wa na'tuhu wa sifatuhu kalimatun ghairu makhluqat daimatin aziliyatin wa laysat bimuhdatsatin fatabitu wala kana rabbuna nakison fayazidu. Dan kalimat Allah, kehendak Allah, sifat Allah semuanya maha sempurna dan bukan makhluk. Jadi Allah itu bukan makhluk. Makanya kalau kemudian nanti kita ngomongkan bab Dajjal itu bisa berbuat kayak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani bahwasanya Tuhan itu mencipta, Tuhan itu mematikan, menghidupkan. Dajjal itu bisa. Tapi yang menarik, Allah Subhanahu wa taala punya sifat maha sempurna, ditegaskan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan sama dengan makhluk. Jadi kalau makhluk itu punya tangan kayak kita, punya hidung kayak kita, punya mata kayak kita, maka Dajjal hadir dengan bentuk yang sama kayak manusia, sampai akhirnya bertemu dengan seorang pemuda yang kemudian dia mengatakan aku Tuhanmu, sembahlah aku. Dia pun enggak mau. Kemudian Dajjal pun membunuhnya, kemudian menghidupkannya lagi. Kemudian dia pun mengatakan, loh, kowe wis tak pateni, tak urepe neh, berarti aku Tuhanmu, sembahan aku. Maka pemuda itu mengatakan, justru dengan itu aku makin yakin nek kowe dudu Tuhanku, karena Tuhanku maha sempurna, sedangkan matamu satunya rusak, satunya picak gitu kan. Karena itu sudah menjadi indikasi. Nah, orang-orang yang belajar akidah dengan benar, dia akan tahu kalau Allah itu maha sempurna, dan di atas kesempurnaan itu nggak akan sama dengan makhluknya. Dan termasuk kenikmatan untuk mengetahui kesempurnaan Allah itu hanya akan kita ketahui nanti kalau kita sudah masuk surga. Di surga kemudian kita dikumpulkan, dibawa keluar ke satu tempat yang lapang. Di situ kemudian Allah akan menampakkan diri. Disitulah orang akan melihat Allah. Tapi sekarang nggak ada. Makanya kalau ada orang-orang yang menuhankan, mohon maaf, kerbau, menuhankan tikus, menuhankan ular, monyet dan seterusnya, itu jauh lebih rendah lagi daripada cuma menuhankan manusia. Makanya kalau jenengan lihat orang-orang yang menuhankan manusia itu, kalau patungnya ditaruh di depan gerejanya itu kan beda-beda. Jenengan bandingkan antara yang di gereja sana sama di gereja sana, beda gitu kan. Dari mulai potongan rambutnya, dawane irunge, lebar matanya, beda. Itu menunjukkan mereka pun juga nggak bisa menyamakan persepsi gitu. Tuhannya seperti apa? Ya, yang di kota barat ini rambutnya cukur gitu. Ya, itu nggak bisa gitu loh. Gak sepakat mereka. Nanti di gereja yang lain gondrong gitu kan. Nanti gerejanya kalau udah berbau-bau Korea, Cina, matanya rodok sipit gitu. Bener-bener itu terjadi gitu kan. Ya, maka disinilah dikatakan sifat Allah itu sempurna, gak bisa dideskripsikan, dibandingkan dengan manusia. Kita imani saja. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian jalat sifatuhu an sibhi sifatil makhluk. Sifat Allah yang maha mulia tidak serupa dengan makhluk. Kemudian wa qasurat anhu fatanul wasifin, dan tetap kurang. Apapun manusia mensifati Allah Subhanahu wa taala, tetap aja kurang yang disifati kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saja kurang. Kemudian kita masuk di pasal yang ke-9. Imam Al-Muzani mengatakan wal khalqu mayyitun bi ajalihim inda nafadi arzakihim wa intiqai asarihim. Makhluk manusia dan semuanya
itu pasti akan mati dan punya ajalnya masing-masing. Bila ajalnya tiba berarti rezekinya telah habis dan amalnya telah berakhir. Ini menarik nih. Jadi saya punya cerita itu, bapak teman saya itu, jadi beliau itu dagang seafood itu seminggu sebelum meninggal itu benar-benar gak ada yang beli, benar-benar gak ada yang beli selama seminggu itu. Kemudian singkat cerita pada suatu pagi beliau sakit perut, bawa ke dokter, anaknya muter nyari obat, qadarullah bi'idznillah meninggal dalam proses jalan ke rumah sakit karena makin kritis dibawa ke rumah sakit bawa ambulan gitu kan. Nah, waktu saya takziah saya nanya cerita seperti itu. Maka ini yang terjadi. Ketika Allah sudah tetapkan rezeki kita, misal Pak Ambong dijatah di dunia jatahnya 5 miliar gitu. 5 miliarnya habis hari ini ya, besok genah setun. Maka tinggal dihitung sudah 5 miliar apa belum. Itu yang terjadi sama teman bapak saya itu. Dan begitu dimakamkan itu kan ngurus surat kematiannya itu, nyari KTP beliau. Nah ini yang perlu panjenengan catat gitu ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada surat terpanjang Al-Baqarah, ada ayat terpanjang niku ayat 282 itu berbicara tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Kalau kamu ngutang maka tulis gitu kan. Nah, maka alhamdulillah ini si bapak yang soleh ini dia sering nulis utang. Jadi karena nggak laku seafoodnya, dia ngutang ke temennya untuk pulaan seafood lagi. Nanti nek laku dibalik nggak laku utang lagi gitu terus gitu kan. Temennya kan banyak gitu karena ya orang baik itu biasanya temennya banyak gitu kan. Nah itu ditulis tuh utangnya ke si fulan, dan itu terselip di nota warung seafood yang sudah bekas, ditulis di total itu ya cuma 7 juta saja nih. Ya nek ra dite ya dadi oke Pak. 7 juta gitu kan. Tapi saya katakan sama beliau, Masya Allah Bapak jenengan itu luar biasa. Karena 7 juta pun kalau nggak dilunasi, kata Nabi SAW apa? Tukfaru kulla sayyin li syahid illa dain. Bahkan orang yang mati syahid pun bisa masuk surga tanpa hisab, tapi ini ada sanggeman utang yang nggak bisa masuk surga. Nah maka saya salut sama bapak teman saya itu, karena saya menyaksikan bagaimana Allah itu menunjukkan begitu rizkinya habis, maka jatah hidupnya juga habis dan cepat banget prosesnya tanpa ada hal-hal yang kemudian perlu dirasakan berupa sebuah penderitaan dalam sakit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan ini, akidah ini dipertegas dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap kita itu punya waktunya, punya endingnya. Maka apabila telah datang, maka kita enggak bisa mundur sedikit dan kita juga enggak bisa majukan. Makanya dalam menyikapi harta benda yang kita miliki, manusia itu ada 3. Orang yang kemudian memakannya, menggunakannya, maka itu akan habis menjadi kotoran yang kita buang. Kemudian yang kedua, orang yang menyimpan-nyimpannya, mengumpulkannya, nanti kalaupun kita mati itu hanya menjadi tinggalan warisan anak cucu kita. Tinggalan anak cucu kita itu ngerti sama kita enggak gitu. Nek ngerti yo disodakoke atas nama bapake gitu kan. Tapi nek ngerti yo ya mungkin buat nikah lagi atau apa alamin. Nah, yang ketiga, inilah yang terbaik yaitu disodakohkan. Maka yang disodakohkan inilah yang akan kemudian menemani kita baik di kuburan sampai di akhirat. Makanya orang-orang yang ketika di dunia ini kebanyakan nyimpen, kebanyakan ngentek kayak yang 1-2 ini, dia lupa luput dalam menyodakohkan, maka mereka pun ngomong pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, sekiranya ada waktu sebentar, saya minta diundur aja sebentar. Tentu sebentar ini beribadah yang paling gampang kan bukan sholat, bukan puasa. Maka apa? Fa-as-sodaqoh. Aku pengen sodakoh gitu. Pengen tak minta lagi itu yang tak kasih ke anak cucu saya, tak minta tak sodakohkan itu. Tak buat sangu gitu kan. Karena ya itu tadi, karena waktunya itu sedikit mepet gitu. Jadi nggak bisa kalau kemudian digunakan untuk ibadah gitu. Gak cukup buat puasa Ramadan, gak cukup butuh 30 hari, mintanya sedikit ya. Maka di sini dikatakan la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau memang jatahnya ya gak akan diundurkan juga gak akan dimajukan. Baik, saya rasa saya cukupkan sampai di poin yang ke-9. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ke poin yang 10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.